Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Oh iya, kali ini kami akan membahas tentang museum wayang yang populer di Jakarta loh. Letaknya yaitu berada di kawasan Kota Tua. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih, apa sih yang ada di dalam museum wayang? Kalian nggak perlu bingung-bingung lagi sekarang, karena ini video kelompok kami akan membahas seputar wayang. Ada apa aja sih di museum wayang ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Museum wayang dibuka dari hari Selasa hingga Minggu. Museum wayang buka dari pukul 9 hingga 3 sore. Dalam sehari, museum wayang memiliki pengunjung yang kurang lebih mencapai 400 orang, baik luar negeri maupun dalam negeri. Dicatat loh teman-teman untuk jadwalnya kalau kalian nanti berminat untuk berkunjung ke sana ya. Wah guys, ternyata sebelumnya museum wayang ini adalah gereja Batavia lama loh, yang dibangun kurang lebih tahun 1640. Lalu pada tahun 1723, namanya berganti menjadi gereja Batavia baru. Dan pada saat itu juga terjadi sebuah kehancuran. Setelah kehancuran tersebut, pada tahun 1962, gedung tersebut dibangun dan diresmikan dengan nama Museum Batavia. Lalu pada tahun 1975, Museum Batavia diubah lagi namanya menjadi Museum Wayang yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin. Jadi, itu sejarah berdirinya museum wayang guys. Oh iya, teman-teman, saat ini kalian berkunjung ke museum wayang ada beberapa peraturan loh yang harus kalian patuhi di museum tersebut. Apa aja sih peraturannya? Yuk simak penjelasannya. Di masa pandemi ini, peraturan ditetapkan oleh Museum Wayang agar pengunjung diwajibkan untuk menjaga prokes ya teman-teman. Ketika mengunjungi museum, dilarang untuk menyentuh dan merusak koleksi-koleksi yang ada di sana. Dan dianjurkan untuk teman-teman di dalam museum wayang dilarang membawa makanan, dikarenakan mengantisipasi hewan rentan masuk dan akan merusak koleksi-koleksi wayang. Nah, itu peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti selama berada di museum wayang. Bagaimana sih perawatan di museum wayang ini? Dikarenakan koleksi di museum wayang ini berupa wayang dan alat musik, maka dari itu ada yang terbuat dari kayu dan kulit. Dibutuhkan tenaga yang profesional di bidangnya, dan dalam setahun perawatan dilakukan selama 2 kali ya teman-teman. Jika ada koleksi yang sudah lama dan rusak, biasanya pihak museum sudah membackupnya, namun bukan wayang yang sama, dalam artian tokonya sama, tapi asal dari koleksi itu berbeda. Jadi itulah cara perawatan koleksi wayang yang terdapat di museum wayang ini ya teman-teman. Untuk koleksi wayang dalam museum wayang kurang lebih mencapai 600 koleksi, baik berupa wayang golek, wayang kulit, dan koleksi lainnya seperti alat-alat musik dan boneka-boneka dari mancanegara. Nah, salah satu wayang yang akan kita bahas yaitu wayang Betawi. Apa aja sih macam-macam wayang Betawi? Yuk kita simak. Wayang kulit Betawi. Di dalam wayang kulit tersebut menggambarkan tokoh Bratasena berhadapan dengan Harimba dalam cerita Babat Wonomarto. Si Pitung. Si Pitung adalah tokoh Betawi yang membumi, muslim yang soleh dan menjadi tokoh suatu keadilan sosial. Pada tahun 1892, Si Pitung dikenal sebagai Won Beong Pitang, kemudian menjadi Si Pitung. Si Pitung lahir di daerah Pengumben, Rawabelong yang pada saat ini berada di sekitar lokasi stasiun kereta api Palmerah. Ayahnya bernama Bung Puing dan ibunya bernama Mbak Pinah. Si Pitung menerima pendidikan di pesantren yang dipimpin oleh Haji Naipin. Jembatan Ancol yang dahulu merupakan jembatan goyang yang terletak di Jakarta Utara. Jembatan ini lebih populer dibanding dengan jembatan lain yang lebih besar dan lebih bagus di Jakarta. Bukan karena keunikan bentuk bangunan atau ukuran jembatan ini, melainkan cerita di balik jembatan ini. Sebenarnya siapakah si manis jembatan Ancol tersebut? Berdasarkan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat sekitar, si manis tersebut bernama Maria. Namun, ada juga yang mengatakan gadis itu bernama Siti Alia.
beberapa video yang telah kami tampilkan. Demikian beberapa pemaparan terkait dengan wayang. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi yang sudah menontonnya dan menjadikan museum wayang ini sebagai destinasi selanjutnya untuk mempelajari serta melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dalam pewayangan itu sendiri mengajarkan kita dua sisi, yaitu watak manusia dan kepribadian manusia yang baik dan yang buruk, di mana pada akhirnya kebaikanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, untuk terus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Jangan kalah dengan sejarah-sejarah yang ada di luar negeri. Kita boleh mengidolakan apapun yang ada dari mereka, tapi untuk tidak melupakan yang kita punya di negara kita sendiri. Terima kasih.